Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perencanaan atau Public Relation Combined dengan judul EduRep BBM. Edukasi digital dan reputasi di era kenaikan BBM. Kampanye ini kami susun sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Isu ini tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi, tetapi juga memicu munculnya berbagai informasi di media digital yang belum tentu benar. Nah, melalui kampanye ini, kami ingin meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memahami informasi yang valid, berpikir lebih kritis terhadap berita yang beredar, serta tetap terpercaya pada informasi resmi yang disampaikan oleh pemerintah maupun lembaga terkait. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan mulai dari analisis situasi, data yang digunakan hingga strategi dan evaluasi kampanye yang telah kami susun. Slide kedua di sini ada analisis situasi. Sebelum menyusun sebuah kampanye public relation, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memahami situasi yang sedang terjadi. Pada tahun 2026, isu kenaikan harga BBM kembali menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Perubahan harga ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap kehidupan sehari-hari karena BBM merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan transportasi, distribusi barang, hingga biaya produksi. Di tengah kondisi tersebut, masyarakat juga dihadapkan pada banyaknya informasi yang beredar di media sosial. Informasi tersebut berasal dari berbagai sumber melalui dari media resmi hingga akun-akun yang belum jelas kredibilitasnya. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang kesulitan membedakan mana informasi yang benar dan mana yang merupakan hoaks. Melihat kondisi tersebut, kami menilai bahwa masyarakat tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kenaikan BBM, tetapi juga edukasi tentang bagaimana cara verifikasi informasi sebelum mempercayai atau menyebarkan kepada orang lain. Berdasarkan kondisi itu, kami menyusun kampanye EduRep BBM sebagai bentuk edukasi digital yang berfokus pada peningkatan literasi digital serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang valid. Setelah melihat kondisi yang terjadi, kami kemudian mengumpulkan data mengenai perubahan harga beberapa jenis BBM non-subsidi. Dapat dilihat adanya perubahan harga pada beberapa jenis BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Perubahan harga tersebut menunjukkan bahwa fluktuasi harga BBM merupakan kondisi yang nyata dan perlu dipahami masyarakat berdasarkan data yang benar. Dalam sebuah kampanye, public relation menggunakan data sangat penting karena dapat meningkatkan kredibilitas pesan yang disampaikan. Nah, oleh karena itu, seluruh informasi yang kami gunakan mengacu pada sumber-sumber terpercaya agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data ini menjadi dasar mengapa edukasi mengenai BBM sangat penting, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial, tetapi terbiasa mencari informasi dari sumber resmi. Identifikasi dampak krisis. Dampak pertama adalah meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Ketika harga BBM naik, biaya operasional kendaraan ikut serta meningkat sehingga biaya pengiriman barang menjadi lebih mahal. Dampak kedua adalah meningkatkan harga kebutuhan pokok. Hal ini terjadi karena naiknya biaya distribusi akan berpengaruh pada harga barang yang dijual kepada masyarakat. Selain itu, kenaikan harga BBM juga dapat memicu inflasi, yaitu meningkatkan harga barang dan jasa secara umum dan pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, kami juga menemukan dampak dari sisi komunikasi. Saat isu kenaikan BBM menjadi perhatian publik, media sosial dipenuhi berbagai opini dan spekulasi hingga berita yang belum tentu benar. Banyak masyarakat yang langsung mempercayai bahkan menyebarkan informasi tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Akibatnya,
muncul kesalahpahaman yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi. Berdasarkan identifikasi tersebut, kami menyimpulkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan komunikasi publik. Oleh karena itu, kampanye EduRep BBM dirancang untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar sekaligus meningkatkan kemampuan literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoax. Slide kelima, di sini ada identifikasi ekosistem media. Setelah mengetahui permasalahan yang terjadi, langkah berikutnya adalah melihat bagaimana masyarakat mendapatkan informasi tentang kenaikan BBM. Saat ini, sebagian besar masyarakat lebih sering mencari informasi melalui media digital dibandingkan media konvensional. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan portal berita online menjadi sumber informasi yang paling banyak digunakan. Namun, kemudahan mengakses informasi juga membuat penyebaran berita yang belum tentu benar menjadi semakin cepat. Banyak informasi yang langsung dibagikan tanpa dicek terlebih dahulu, sehingga hoaks dan disinformasi mudah menyebar. Karena itu, dalam kampanye EduRep BBM, kami memilih media digital sebagai media utama untuk menyampaikan edukasi. Selain lebih efektif, media ini juga merupakan tempat di mana target audiens kami paling aktif mencari informasi. Selanjutnya, sasaran strategi. Dalam menyusun strategi kampanye, kami menggunakan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevan, dan timbun. Yang pertama, spesifik. Dari kampanye EduRep BBM ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran audiens atau penonton mengenai digital trust atau mendorong perilaku masyarakat. Selain itu juga memberikan edukasi kepada Instagram dan ibu-ibu PKK. Seperti dampak kenaikan BBM terhadap ekonomi sehari-hari. Selanjutnya, pentingnya edukasi literasi digital mengenai hoax dan fakta berita BBM melalui sosialisasi dan edukasi digital melalui media sosial. Yang kedua, measurable. Dari kampanye EduRep BBM dapat diukur dengan beberapa pemahaman penonton dalam membedakan informasi hoax benar dan tidak benar di sosial media, yaitu dengan menjangkau mahasiswa dan ibu PKK. Dari mulai edukasi ini kita harapkan 50% memahami edukasi yang kita berikan dan diakhiri dengan kuis. Selanjutnya ada konten yang akan kami buat, kurang lebih berjumlah 10 konten. Yang ketiga, achievable. Target kampanye EduRep BBM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam digital trust mengenai trust terhadap penggunaan media dan pengolahan media digital dalam meningkatkan reputasi BBM. 4. Ada relevan. Dari kampanye EduRep BBM ini meningkatnya penyebaran hoax tentang kenaikan BBM di media sosial yang membuat audiens emosi. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam berita yang resmi dan merusak reputasi perusahaan. Yang terakhir atau yang kelima, timbun. Kampanye ini dilaksanakan sehabis UTS dan akan terbagi menjadi beberapa konten dan sosialisasi. Yang kedua, ada persiapan di mana merencanakan sebuah konten-konten yang kami buat seperti konten video, infografis, commercial, dan video. Yang ketiga, pelaksanaan di mana publikasi melalui sosial media yaitu Instagram dengan nama EduRep BBM. Yang keempat, evaluasi, di mana mengevaluasi keseluruhannya dari mulai jumlah like, comment, and analysis engagement. Selanjutnya, kami menentukan target audiens yang menjadi sasaran utama kampanye. Dari sisi demografis, target kami adalah perempuan berusia 21 tahun sampai 50 tahun yang terdiri dari mahasiswa pekerja, pelaku UMKM, dan ibu-ibu PKK di Kota Bekasi.
Dari sisi geografis, kampanye difokuskan di Kota Bekasi karena kegiatan sosialisasi dilakukan bersama kelompok PKK di wilayah tersebut. Dari sisi psikografis, target audiens adalah masyarakat yang peduli terhadap isu sosial dan ekonomi serta aktif menggunakan media sosial. Sedangkan di sisi perilaku, mereka sering mengikuti perkembangan informasi tentang BBM, aktif membaca berita serta memberikan komentar atau membagikan informasi di media digital. Dengan memahami karakteristik tersebut, kami dapat menentukan cara penyampaian pesan yang lebih tepat sehingga informasi yang diberikan lebih mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya ada key message. Yang pertama, masyarakat sebenarnya bukan hanya khawatir dengan kenaikan BBM, tetapi juga membutuhkan informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami. Lalu yang kedua, edukasi digital tidak hanya mengajarkan masyarakat menerima informasi, tetapi juga mengajak mereka untuk berpikir kritis, memeriksa kebenaran informasi, dan tidak mudah menyebarkan berita yang belum terbukti. Dengan adanya key message ini, seluruh konten yang kami buat memiliki tujuan dan arah komunikasi yang sama, sehingga pesan kampanye tetap konsisten. Taktik yang kami buat yaitu yang pertama adalah membuat video konten edukasi. Konten-konten yang kami buat yaitu dokumen edukasi, poster edukasi dilarang seputar BBM, infografis 5 kebiasaan membuat BBM cepat habis, infografis adaptasi cerdas di tengah perubahan BBM, infografis perawatan rutin kendaraan, video edukasi tentang kenaikan harga Pertamax, dan infografis kenaikan BBM terhadap dampak biaya hidup. Pada konten BBM naik, emang seberapa pengaruh pada mahasiswa? Data insight yang kami dapatkan, yang pertama ada like 20, tayangan 670, akun dijangkau 499, dan kunjungan profil 10. Nah, kami menganalisis potensi reach. Konten ini memiliki potensi reach yang paling tinggi dibandingkan konten lainnya. Dengan 670 tayangan dan 499 akun yang dijangkau, konten berhasil menjangkau audiens yang sangat luas. Hal ini menunjukkan bahwa topik yang dekat dengan kehidupan mahasiswa mampu menarik perhatian banyak pengguna. Walaupun jumlah like hanya 20, tingginya jangkauan membuktikan bahwa konten berhasil dilihat oleh banyak orang, sehingga berpotensi meningkatkan penyebaran informasi. Slide selanjutnya di sini ada insight. Konten yang ketiga tentang jaga kecepatan stabil, like-nya 21, tayangannya 577, akun dijangkaunya 379, kunjungan profilnya ada 6. Konten ini memiliki potensi reach yang tinggi karena memperoleh 577 tayangan dan menjangkau 379 akun. Hal tersebut menunjukkan bahwa konten cukup sering muncul di beranda pengguna dan menarik perhatian banyak audiens walaupun jumlah like dan kunjungan profil tidak terlalu tinggi. Jangkauan yang luas menunjukkan bahwa pesan mengenai cara menghemat BBM melalui kecepatan berkendara berhasil tersebar kepada lebih banyak orang. Konten keempat tentang adaptasi cerdas di tengah perubahan, like-nya 38, tayangannya 402, akun dijangkaunya 215, kunjungan profilnya 17. Konten ini menunjukkan potensi reach yang baik dengan 402 tayangan dan
215 akun yang berhasil dijangkau. Jumlah like yang mencapai 38 merupakan yang tertinggi dibandingkan beberapa konten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa isi konten mampu menarik perhatian sekaligus mendapat respon positif dari audiens. Kunjungan profil sebanyak 17 juga menandakan adanya ketertarikan untuk mengenal akun EduRep BBM lebih jauh. Pada konten 5 kebiasaan membuat BBM cepat habis, data insight yang kami dapatkan, like 21, tayangan 196, akun yang dijangkau 112, kunjungan profil 4. Pada analisis konten si reach, konten ini memiliki potensi reach yang lebih rendah dibandingkan konten lainnya, karena hanya menjangkau 112 akun dengan tayangan 196. Meskipun begitu, jumlah like sebanyak 21 menunjukkan bahwa audiens yang melihat konten tetap memberikan respon yang cukup baik. Rendahnya kunjungan profil mengindikasikan bahwa konten belum mampu mendorong banyak pengguna untuk mengenal akun lebih lanjut. Kedepannya, penyajian konten hanya dapat dibuat lebih menarik agar jangkauan semakin meningkat. Sekarang seputar BBM. Nah, like-nya itu 22, tayangannya itu 599, akunnya dijangkaunya itu 357, kunjungan profilnya itu 20. Nah, konten ini memiliki potensi reach yang sangat baik dengan 599 tayangan dan 357 akun yang berhasil dijangkau. Selain itu, jumlah kunjungan profil mencapai 20 yang merupakan salah satu tertinggi di antara semua konten. Hal ini menunjukkan bahwa selain menarik perhatian audiens, konten juga mampu mendorong penggunaan untuk mengunjungi profil EduRep BBM. Dengan demikian, konten ini tidak hanya efektif dalam memperluaskan jangkauan informasi, tetapi juga membantu meningkatkan ketertarikan audiens terhadap akun kampanye. Pada bulan Maret 2026, kami memulai tahap awal dengan menyusun konsep kampanye, melakukan riset mengenai isu kenaikan BBM, serta penentuan target audiens yang menjadi sasaran kampanye. Selanjutnya, pada bulan April 2026, kami mulai mengembangkan materi kampanye. Kegiatan yang dilakukan meliputi riset lanjutan, pembuatan presentasi, penyusunan konten planner, pembuatan storyboard, hingga pembuatan animasi sebagai pendukung konten. Selanjutnya di sini ada slide lini masa. Pada bulan Juni 2026, kami kembali membuat beberapa konten lanjutan sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil kampanye. Evaluasi dilakukan dengan melihat tingkat engagement di media sosial. Kemudian seluruh hasil kegiatan disusun ke dalam laporan akhir. Kesimpulan dari keseluruhan materi kami bahwa kampanye EduRep BBM atau yang dikenal sebagai edukasi digital dan reputasi di era kenaikan BBM disusun sebagai upaya untuk membantu masyarakat menghadapi derasnya informasi mengenai kenaikan BBM yang beredar di media digital. Melalui kampanye ini, kami tidak hanya memberikan edukasi tentang dampak kenaikan BBM, tetapi juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima informasi, membiasakan diri melakukan verifikasi, serta tidak mudah mempercayai apapun yang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya. Kami memanfaatkan media digital seperti Instagram dan juga TikTok sebagai media yang mendukung kegiatan sosialisasi secara langsung kepada ibu-ibu PKK agar pesan kampanye dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan mudah dipahami. Harapan kami, kampanye ini dapat meningkatkan literasi digital masyarakat, membangun kepercayaan terhadap informasi resmi, serta mendorong masyarakat
untuk lebih kritis dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar, khususnya sebagai isu kenaikan BBM.